Salam sahabat, kali ini kita ingin menanggapi pernyataan-pernyataan beberapa elit ya yang selalu menjual kemiskinan, menjual penderitaan rakyat, menjual kesan seolah Indonesia tidak baik-baik saja secara ekonomi. Ini akan menjadi pembahasan kita. Terbaru, Ketua Umum Partai Demokrat juga berpidato dengan gagah di sebuah acara internal partai, menghadirkan kader-kadernya, menyatakan juga hal yang sama. Dan bukan hanya Ketua Umum Partai Demokrat yang bicara Indonesia tidak baik-baik saja. Ada juga beberapa partai lain, elit politik lain, dari PKS, dari mana, segala macam. Pertanyaan besar kita adalah, benarkah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Atau mereka ini hanya sosok atau sekelompok politisi yang sebetulnya tidak lebih daripada konten kreator? Mereka membuat konten untuk menarik perhatian, membuat konten untuk menarik minat politik orang memilihnya, dan membuat konten untuk menjadi perhatian. Ini yang harus kita cermati betul-betul. Kalau kita melihat Indonesia sekarang, secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini Indonesia cukup baik. Dunia mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah hempasan badai Covid. Indonesia adalah salah satu negara terbesar yang bisa melampaui Covid tanpa resesi. Indonesia adalah negara yang mendapat pujian penanganan Covid dan pujian penanganan ekonomi selama pandemi Covid dari lembaga-lembaga keuangan dunia. Benarkah masyarakat kita saat ini tidak baik-baik saja? Kalau kita melihat angka kemiskinan terus menurun, artinya apa? Ada peningkatan ekonomi, ada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga jumlah masyarakat miskin semakin menurun. Pembangunan infrastruktur saat ini kita lihat digenjot di mana-mana. Dari ujung Indonesia Timur ke ujung Indonesia Barat, infrastruktur dibangun secara masif oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Jadi kalau ada yang menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita harus melihat secara jernih dan realita. Apakah sekarang masyarakat kita ada yang kelaparan tidak bisa makan? Mungkin saja ada 1-2 orang yang tidak terpantau. Tetapi kita berharap bahwa ini adalah bukan semua menjadi pekerjaan Presiden Jokowi. Itulah gunanya ada kepala daerah. Kepala daerah juga ada dari Demokrat, dari PKS, dari Nasdem, dan dari Golkar, dari mana saja. Jadi kepala daerah ini juga didaya gunakan. Jadi kegagalan di daerah jangan selalu dilihat sebagai kegagalan pemerintah pusat, tetapi juga kegagalan pemerintah daerah, yang mana kepala daerahnya dari partai. Mungkin saja dari Partai Demokrat, mungkin saja dari PKS, mungkin saja dari Nasdem. Jadi telunjuk jangan selalu menunjuk ke atas, tetapi di bawah tidak dilihat siapa yang seharusnya bekerja. Nah, inilah realita-realita yang tidak dilihat secara nyata oleh beberapa elit yang dengan mudah menjual narasi-narasi kemiskinan, penderitaan, rakyat susah, segala macam. Saya juga orang yang rajin turun ke bawah. Saya bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita di bawah sekarang ini bukan soal narasi-narasi kelaparan, narasi-narasi penderitaan. Masyarakat kita yang saya tahu memang menuntut untuk lebih sejahtera. Bukan berarti saat ini semua menderita kelaparan, bukan berarti saat ini menderita kesusahan. Tetapi wajar menuntut untuk lebih sejahtera dan lebih merata. Nah, ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita kembangkan. Dan kalau kita melihat Pak Jokowi saat ini terus berupaya memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia supaya kesejahteraan ini juga merata. Jadi kalau ada narasi-narasi yang dijual oleh beberapa elit, penderitaan rakyat sedang tidak baik-baik saja, sementara mereka dan keluarganya, pribadinya mempertontonkan kemewahan setiap hari, itu adalah sebuah kemunafikan. Rakyat harus cerdas, Anda harus pilih siapa yang bekerja untuk Anda, atau Anda akan disesatkan oleh orang-orang yang hanya menjual narasi penderitaan, sementara mereka menikmati hidup mewah setiap hari. Ingat, jangan pernah salah pilih untuk masa depan Anda yang lebih sejahtera di negara ini. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.